Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari SMA Negeri 11 Wajo, kelas 11 IPS 2. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi tentang alat dan cara pembayaran internasional. Yang dimana pertama, pengertian pembayaran internasional. Secara umum, pengertian pembayaran internasional adalah kegiatan-kegiatan dalam hubungan internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kedua, alat dan pembayaran internasional. Pertama, devisa. Devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan dalam pembiayaan transaksi perdagangan internasional. Kedua, valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran yang lain yang biasanya digunakan dalam pembiayaan atau melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Ketiga, cara pembayaran internasional. Pertama, pembayaran tunai. Pembayaran tunai pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara domestik atau mata uang negara asing. Pembayaran dengan cara ini biasanya dilakukan setelah barang dikirim oleh eksportir dengan menggunakan cek. Mengapa? Karena yang pertama, memerlukan persediaan kas yang cukup besar. Kedua, harus berdasarkan rasa percaya diri dan kejujuran dari eksportir. Ketiga, memungkinkan terjadinya kehilangan modal dikarenakan barang yang diterima kemudian. 4. Melihat kondisi yang ada. Kedua, open account. Pembayaran ini adalah kebalikan dari cara pembayaran tunai. Dengan pembayaran open account, barang dikirim oleh importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah membayar atau dokumen resmi lainnya. Adapun kelemahan dari cara pembayaran ini, yang pertama, cara ini dapat diterapkan dalam kondisi politik dan ekonomi yang stabil. Kedua, pembayaran yang dilakukan harus dekat dengan pasar. Ketiga, letter of credit. Pembayaran ini banyak dilakukan oleh penjual dan pembeli pada umumnya dalam transaksi ekspor dan impor. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembayaran ini. Yang pertama, opener atau importir adalah pembeli yang membuka letter of credit. Kedua, issuer adalah bank yang mengeluarkan letter of credit. Ketiga, beneficiary adalah penjual atau eksportir. Keempat, commercial bill of exchange atau trade bill adalah surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang telah ditentukan. Kelima, kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara penyelesaian transaksi utang piutang antara pihak eksportir dan importir dengan mengalihkannya kepada seorang penduduk yang masih dalam satu negara. Keenam, pembayaran konsinyasi. Pembayaran konsinyasi ini dilakukan setelah barang dikirim sudah terjual oleh seluruhnya atau sebagian merupakan metode pembayaran konsinyasi. Jadi, status barang yang akan dikirim adalah barang titipan atau barang yang berjangka waktu dan menyangkut soal pembayaran. Ketujuh, advance payment. Pembayaran ini adalah dengan cara pembeli akan memberikan dana kepada penjual setelah barang tersebut dikirim. Kedelapan, atau yang terakhir adalah counter trade atau imbal beli. Pembayaran ini biasanya juga disebut perdagangan timbal balik. Karena penjual akan mengirim sejumlah barang tertentu kepada pembeli sekaligus membeli kembali dari rekannya itu sesuai dengan nilai dari barang hasil yang telah dijualnya.